Oh, Muslim. Oh. Duh. Apanya yang dosa? Apa yang dosa kita? Oh, tiap hari. Apa yang dosa juga? Tiap hari itu lihat itu selalu banyak peperangan gitu. Malu sendiri. Oh, siapa berperang? Siapa berperang, Pak Tua? Siapa yang berperang? Siapa perang? Room saya ada berperang. Di mana room saya perang? Sholat witir berapa rakaat sih? Hah? Lebih baik itu kan. Sholat witir berapa rakaat? Lebih baik. Sholat witir berapa rakaat? Gimana? Sholat witir berapa rakaat? Lama salah jatuh. Anaknya TTI dulu, anaknya. Anaknya TTI dulu, nangis tuh. Anaknya TTI dulu, TTI. Nangis dia. Ayo. Itu, tolong anaknya nangis, TTI dulu, TTI dulu. Ayo. TTI dulu anaknya, TTI. Nangis dia. Sholat witir berapa rakaat? Pak Junta? Bentar dulu. Oh, bentar dulu. Oh iya, lagi netei anak ya. TTI. Aduh, anaknya nete. Udah TTI dulu, TTI. Anaknya lagi nangis. Bentar dulu ya anaknya. TTI. Wih, aduh. TTI dulu, Pak. Anaknya di TTI. Jangan dibiarin. Aduh. Jangan nangis, Dek. Jangan nangis ya, Dek. Lu nggak mau naik kan, Jack? Udah, gua mute aja lu ya. Biar lu cuma bisa nengok. Udah. Sholat witir berapa rakaat, Pak? Ya tergantung milih yang berapa rakaat. Oh, tergantung ya. Oh, biasanya sholat witir berapa rakaat? Ada yang 11 kan gitu. Ada yang berapa, Pak? 11 ada. Ada yang berapa, Pak? Nah, terus? Ya kalau yang Terus? pengen cepet ya 3 bisa. Oh, terus? Nah, terus? Sahadat gimana sih, Pak? Sahadat saya pengen. Itu coba Bapak sahadat. Coba Bapak sahadat. Nggak percaya kalau saya orang muslim. Coba sahadat. Iya, nggak percaya. Coba sahadat. Coba. Asyhadu an la ilaha Coba, Pak. illallah. Bapak sahadat, coba. Anna Muhammad Rasulullah. Terus? Oke. Bapak memang muslim ya. Cuman kelakuan Bapak nggak kayak muslim gitu loh, Pak. Itu. Kelakuan Bapak nggak kayak muslim. Tapi Orang Bapak saya naik ini baru kali ini. Tadi Bapak mengatakan, iya, kalau Bapak baru kali ini naik, nggak usah bertaiping congor Bapak. Pelajari dulu ini room apa. Ya, kalau Anda muslim, seharusnya Anda berbaris membela Nabi Anda dihina. Bukan Anda sok bijak. Nggak berlaku, Pak, sok bijak. Di bawah nggak ada netizen yang bela Bapak, orang-orang kayak Bapak itu. Ya, saran saya Bapak belajar dulu sebelum congor Bapak itu ya. Bercuang. Dah, turun kau. Ngaku-ngaku muslim. Balua. Tapi nabinya dihina, dia diem. Muslim apaan lu? Agamanya dihina, dia diem. Apaan lu? Aduh, Islam kok gitu? Islam kok kayak kau, Balua. Nabi kok dihina, kok diam. Bahlul. Kok kalau udah tua bangka gitu banyak-banyak belajar. Muslim kok kayak gitu. Nah, kenapa? Setidaknya saya tidak berdiri di barisan orang yang menghina Nabi saya. Paham kau? Bahlul. Muslim kok kayak gitu, katanya pula lagi. Padahal gue sambil masak loh. Ayo kita diskusi, gue sambil masak. Ayo.
Kalian bantah, ayo. Ayo naik kok hombing, naik. Naik kok hombing, naik. Pengen lihat gua ilmu lu. Ayo naik hombing. Laki-laki, tapi nggak berguna jantan kau. Cuma beraninya di bawah. Naik kok perbada. Naik kok. Naik kok hombing, naik. Naik kok hombing, naik. Naik, naik kalian. Aduh, Otet cuma beraninya typing. Aduh. Waalaikumsalam. Ayo, Otet cuma berani typing doang. Gak ada yang berani naik. Pedes. Ayo naiklah, udah. Gue udah siap nih kerja. Salah. Tinggal nunggu empuknya. Ayo. Naik kalian. Salah. Naik kalian, naik. Gue udah selesai. Udah bisa wifi-nya. Ayo naik teh, naik. Ayo naik. Iya, kamu disuruh naik tes keislaman kamu. Ternyata kau nggak punya ilmu. Ngaku-ngaku kau Islam, tapi kau diam, Nabi kau dihina, kan bahlul kau. Belajar kau lagi ya. Umar bin Khattab aja, Umar sahabat Rasulullah, dikatakan singa Allah. Karena apa? Karena dia tidak terima nabinya dihina. Barang siapa yang menghina nabinya, maka Umar akan mengangkat pedangnya. Itu Umar. Gak kayak kau udah tua bangka. Kau diam aja kau nabi kau dihina, kan balol kau. Umar tegas terhadap agamanya. Pelajari itu tentang Umar bin Khattab. Kau boleh menghinaku, kau boleh menghina diriku, menginjak harga diriku, tapi jangan coba-coba menghina nabiku. Barang siapa yang berani menyentuh Rasulullah, maka dia akan berurusan denganku. Itu kata Umar yang sudah dijanjikan surga. Tahu surga belum pasti, itu masih mati saat kau belum pasti. Dia aja kau bahlul, sosok pula kau bilang tiap hari rumku perang. Monyet. Dia bilang pula rumku tiap hari perang. Iya, sekarang. Naik kok Hezekiah naik. Ya. Ya aku beripat. Aku beripat. Hotel-hotel banyak kali di bawah. Ya, banyak. Makan gorengan Tim Angga. Wifi-ku lagi rusak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bunda Blog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat Bun? Alhamdulillah sehat. Belum di follow balik ya Bun? Apa? Gimana? Apa? Di follow balik, disenggol balik Bun. Belum disenggol balik. Pada kemana Bun itu oten-oten? Mak sang legend namanya Wak. Ya, selamat siang, saudaraku. Sang legend, agama apa sang legend? Saya pengikut Kristus. Wih, keren kali Wak.
Ya, kenapa kak? Pengikut Kristus. Juga itu. Kaget kakak itu. Kalau pengikut Kristus, ya. Kalau pengikut Kristus itu mengikuti apa yang diajarkan Kristus, bukan? Ya pastinya lah. Aku nih bertanya boleh kak? Boleh, nanti ditanya balik, boleh. Ya oke. Ya kakak, tapi ini karena ini saya tidak mengerti Al-Qur'annya kakak. Itu aku hanya tahu tulisan aja loh kak. Ya, tapi saya tidak punya untuk menyimpulkan, makanya saya bertanya sama kakak. Kenapa si Muhammad itu kok dikatakan gila kak? Iya, pada zaman itu orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila karena orang nggak percaya kalau dia adalah rasul. Nah, itu. Jadi yang mengatakan dia gila itu orang-orang. Misalnya kayak Anda mengatakan Nabi Muhammad gila, ya wajar karena memang Anda tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Memang saya tidak bilang gila kak ya, tapi ini Al-Quran yang berkata. Ini saya ngasih contoh aja bang. Gitu. Sama halnya gini bang, kalau Anda kaget kalau Nabi Muhammad itu kenapa dikatakan gila, dari cara bertanya Anda kaget ya, tapi Anda nggak kaget Tuhan Anda dikatakan gila oleh saudaranya sendiri. Oh gitu ya kak ya. Iya, saya bukain data. Coba kamu bukakan data di mana Nabi Muhammad dikatakan gila. Nanti saya tunjukkan data Tuhan kau dibilang gila oleh saudaranya sendiri. Aku buka ya kayak aku buka videonya di sini kak. Iya. Buka dong datanya. Sebentar kak, sabar kak. Iya, sabar kali pun aku. Iya, di situ kan, loh, coba baca dari awalnya tuh. Nah, ini udah baca dari awalnya tuh, dari awalnya. Nah, Nabi Muhammad, iya, Nabi Muhammad, engkau dikatakan gila, iya, sama engkau dikatakan gila, sama orang-orang yang membenci dia. Nah, Ya, saya tunjukkan data. kenapa Ya. sampai Allahnya kakak itu berkata begitu, kamu bukan gila, kenapa? Berarti kan dia gila sebelumnya kak? Tidak. Astagfirullahaladzim. Dengar ya, di dalam itu Allah menceritakan nih, kalau cara turun Al-Qur'annya, hai Muhammad, katakan kepada mereka bahwa engkau pernah dikatakan gila ya. Iya, itu diceritakan. Salahnya di mana? Iya. Iya, itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad zaman itu dulu dikatakan gila. Ya pernah dikatakan gila Muhammad itu berarti ya kak? Iya, Nabi Muhammad dikatakan orang-orang Quraisy dikatakan gila. Saya udah jawab. Nah, bukan perkataan itu juga masuk akal kak. Masalahnya kan saya dengar si siapa Muhammad ini kan tidak tahu baca dan dia tidak bisa baca kak. Oh, kenapa nggak masuk di akal? Oh, kalau Nabi Muhammad itu nggak masuk di akal gitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa baca. Oke, saya udah jelasin ya bahwa oh gitu. Terus kalau Tuhan kau dikatakan gila masuk di akal nggak? Masa Tuhan dibilang gila? Pada waktu itu ada beberapa orang mengenal Yesus berkata tentangnya dia sudah gila. Nah ini Tuhan kau dibilang gila, wajar nggak? Kan nggak masuk di akal. Tuhan kau dikatakan gila. Tidak mengerti kak. Coba jawab dulu ya. Ini baca dulu ini. Ini Nabi saya udah jawab pada zaman saya udah jawab pada zaman dulu Nabi ya, pada zaman dulu Rasulullah dikatakan gila oleh orang Quraisy. Saya udah jawab. Nah, Anda bilang nggak masuk di akal karena Nabi Muhammad nggak bisa baca. Anda bilang seorang nabi, seorang rasul, Anda katakan nggak masuk di akal. Yang lebih nggak masuk di akal itu Tuhan loh. Tuhan kok dibilang gila, Tuhan. Tapi baca dulu ini. Muhammad kan tidak bisa baca ya kak, buta huruf ya kak. Di mana datanya Nabi Muhammad gak bisa baca ini? Tuhan kok ini kayak mana ini? Tuhan kok dikatakan gila, tuduhan ini. Ayo, ini Tuhan kok dibilang gila sama saudaranya loh. Tuhan katanya Tuhan Maha Kuasa, kok Tuhan gila? Berarti Tuhan kau waktu membangkitkan Lazarus lagi gila kayaknya ya. Iya, berarti Tuhan kau waktu merubah air jadi anggur waktu itu lagi gila dia ya. Ini Iya, kan gak masuk di akal, kok Tuhan dibilang gila? Saya jawab ya kak ya, saya mau tanggapi ya kak ya. Kenapa orang berkata dia gila? Ini orang sudah mati. Berapa hari ini sudah saudara mati? bukan orang. Jangan pelintir ayatnya. Ini saudaranya bukan orang ya. Ini saudara Tuhanmu. Saudara Tuhanmu. Jangan kau bilang orang. Jangan kau bilang orang lain. Saudara Tuhanmu yang bilang gila. Ya. Jangan kau pelintir ayat Bible kau. Saudara Tuhanmu. Tuhanmu punya saudara dikatakan dia gila ini. Jangan kau pelintir. Jangan kau pelintir nih. Pada waktu itu ada beberapa orang
mengenal Yesus berkata tentang dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Ini saudara-saudaranya, jangan kau bilang orang-orang, jangan kau pelitir. Saudara Tuhanmu mengatakan, iya kan, saya udah jawab. Jadi saya tanya balik loh, Tuhan itu dibilang gila kayak mana ceritanya? Maksud saya begini, Saya kan udah jawab loh. wajar mungkin masuk logika dia dikatakan gila, entah siapa yang mengatakan dia gila, ya karena itu tadi. Iya kan, saya udah bilang, saya udah jawab. Pada zaman itu orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang Quraisy yang membenci Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila. Loh, ya itu orang-orang. Nah ini loh pertanyaan saya, kamu bilang nggak masuk di akal, Nabi dikatakan gila nggak masuk di akal, tapi Tuhan dikatakan gila itu kayak mana bro? Tuhan kok dibilang gila? Jadi pada saat Tuhan kau membangkitkan Lazarus, mungkin pada saat itu dia gila, ya kan? Terus pada saat Tuhan kau tidur di kapal, mungkin dia lagi gila. Tidur dari kapal, kalau dia gila dia. Lalu dibangunkan dia, kan? Dibangunkan dia. Hah? Di mana masalahnya kalau dia membangkitkan Lazarus? Apa terganggu lah kakak di situ? Mungkin waktu dia membangkitkan Lazarus, Tuhan kau lagi gila. Ya masalahnya nggak ada masalahnya, Tuhan kau mungkin pada waktu itu gila bangkitkan Lazarus. Lazarus pun katanya mungkin lagi gila Tuhan kau. Makanya si Lazarus itu tiba-tiba bangkit ya. Apa katanya gitu? Gimana sih buat ini? Nggak salah kalau menurut saya, kalau dia bangun kalau Lazarus sudah mati itu wajar dong, dia kan berkuasa. Gak, Sikat dulu Bang lah. silakan Bang Nanda ngomong apa. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, maka Itu bukan hujatan kak, benar. Saya punya Bible datanya itu kak. Ini tadi sendiri datanya. yang Dia dikatakan akan gila, Kak. menjawabnya. Ya ini, ya sebentar. Iya, saya bukan menghujat kak. Duduk. Ini Al-Quran yang Dengarkan saya berkata, dulu. hanya saya bertanya. Dengarkan dulu, dengarkan Dengarkan saya dulu. Aduh. Ini Apa? Satu. Dengarkan dulu. Dengarkan saya. Suara aku bagus ya. Halo. Bunda Udah, Isti, udah, suara dia aku udah bagus. Kenceng enggak? Bagus. Kencang. Ada musik itu Bang Nandar. Ya. Ada musik DJ itu. Satu, sebentar ya. Ini satu dia. Ini musik siapa itu? Ya, Waduh. ya udah. Bunda Esti, yang gila itu menurut keluarga Yesus adalah Yesus. Kita bukakan ya datanya ya. Markus 3 nomor 21. ke Bible kak, saya mau tanya Ya, yang sama, nanti komparasi ini Dul. Ini komparasi. Nggak bisa, jawabnya tidak kenapa sama lu di takut? Al-Quran. Nanti Jangan gua di jelasin Al-Quran. itu. Jangan lari ke Bible. Dudul. Kenapa lu takut? Kau Nanda, Kenapa lu takut? Kenapa? Jangan takut kau. Bukan takut. Saya bertanya Muhammad Jangan takut, ini nanti saya jawab. Jangan Larinya ke takut Bible. kau. Jangan takut. Jangan takut. Nih, Takut, Bu. iya Coba sudah jawab. saya jelaskan dulu kau. Kalau kamu tidak takut, saya jelaskan dulu. Nah, nih, yang gila itu menurut Bibelmu adalah Yesus. Bahkan yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya Yesus. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia gede Yesus ya. ini dia Muhammad, itu benar-benar gila. sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi menurut keluarga Yesus, menurut Santo Yosef, menurut Bunda Maria, Yesus gila. Sementara Quran surat An-Najm ayat berapa tadi lu? Coba
buka, itu tuduhan orang-orang kafir. Kamu lebih percaya orang kafir atau lebih percaya keluarga Bunda Maria? Menurut keluarga Bunda Maria, Yesus gila. Ini ayatnya loh. Ini loh yang aku tanya. Dia Muhammad. Aduh, jangan di-mute. Dul, terguncang ya? Jangan terguncang. Terus hostnya minta Coba lu baca. Yang menyebut gila di situ siapa? Orang kafir. Muhammad, kenapa dikatakan gila? Yang menyebut gila di situ siapa, saya tanya? Yang menyebut gila di situ siapa, saya tanya? Hei, yang menyebut gila di situ adalah orang-orang kafir. Wajar saja. Nah, yang menyebut Yesus gila siapa? Orang kafir atau keluarganya, saya tanya? Yang menyebut Yesus gila menurut keluarganya atau menurut orang kafir? Coba kamu baca Markus 3:21. Yang menyebut Yesus gila adalah ibunya sendiri. Coba kamu baca Markus 3 nomor 21. Yang menyebut Yesus gila adalah ibundanya sendiri. Kalau orang kafir menuduh Rasulullah SAW tidak waras, itu karena orang kafir. Kamu itu gimana itu Kamu loh? lebih percaya orang kafir atau lebih percaya ibunda Yesus? Saya tanya. Woi, Ini Kak. iya saya. Dudul. Aduh, ini Dudul nggak bisa diam nih. Saya sudah Woi. bertanya, bukan ada Dudul. bernarasi di Bible. Iya, sekarang saya tanya sama kamu, jangan di-mute. Yang menyebut Rasulullah SAW gila itu orang kafir atau keluarganya? Saya tanya. Jawab. Kita tanya ini dulu, kita bahas ini dulu dah. Ayo. Iya, saya tanya sama kamu. Yang menuduh Rasulullah SAW gila itu. Yesus tidak waras. Coba kamu baca Markus 3 nomor 21. Menurut ibunda Yesus, Yesus gila. Ini loh ayatnya, Markus 3:21. Jeder kamu. Baca. Enggak paham kau. Loh, kok nggak paham? Markus 3:21 menurut ibunda Yesus, Yesus gila. Coba kamu baca. Coba kamu baca dulu. Kan masuk logika kalau Muhammad itu dinyatakan Tuhan. Iya kan? Coba kamu baca. Coba kamu baca. Masuk akal kan? Kalau dia dikatakan Coba kamu baca dulu. Dia tahu baca loh. Coba baca dulu. Justru ayat yang kamu baca itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi menurut keluarga Yesus, Yesus gila. Markus 3:21. Aduh Nanda. Markus 3:21 Yesus gila. Coba kamu baca. Menurut keluarganya loh. Ayo kok. Ya, ini si Edis saja gak, si Edis saja babak belur lawan saya. Si Edis saja babak belur lawan saya, apalagi kamu. Nah, ada. Itu jelas loh. Coba baca bahasa Arabnya. 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 Lo bukan marah-marah. Coba kamu baca bahasa Arabnya. Coba kamu baca bahasa Arabnya. Di situ tertulis apa? Coba baca. Coba. Di sini tertulis Muhammad bukan orang gila. Nah emang sekarang yang gila Yesus. Coba kamu baca Markus 3:21 menurut keluarga Yesus. Kenapa yang gila dia siapa? dikatakan orang gila? Coba Berarti kamu baca dulu Markus 3:21 yang gila adalah Yesus menurut ibunda Yesusnya sendiri loh. Ini loh. Loh kok ketawa? Kamu terguncang ya? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka dia gila. Ini loh. Tuh, ini loh kalau itu justru benar, Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi menurut Yesus dan menurut keluarganya Yesus gila. Ini ayatnya Markus 3:21 loh.
Oh iya. Mana orang gila ini? Coba Markus 3:21 menurut ibu Yesus sendiri Yesus gila. Ini loh ayatnya. Dia Muhammad Iya, gila. itu benar-benar orang gila. Siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa ngomong kayak Ini gitu? baca Coba lah ya. baca secara lengkap. Dia Muhammad Baca secara itu lengkap benar-benar ayatnya. orang Baca gila. dari diksi yang pertama. Baca dari diksi yang pertama. Dia Coba. Muhammad Coba. benar orang gila. Coba baca. Coba Ini. baca dari awal. Saya ulang Coba lagi ya. baca dari awal. Dia Coba Muhammad baca itu dari awal. benar-benar orang gila. Coba baca dari awal. Coba Aduh, baca dari kau awal. siapa kau nyuruh-nyuruh saya Coba baca dari Aduh. awal. Paulus Kamu yang botak. berkata, Bu. Coba baca dari awal, Paulus botak. Loh, ketawa. Justru orang kafir itulah yang menyebut Rasulullah tidak waras karena orang kafir. Nah, yang menyebut Yesus gila adalah Dia keluarganya Muhammad sendiri. itu benar-benar orang Bunda Esti, ini diturunin aja, nggak benar dia. Dia udah bisa debat ya. Ya, aduh. Orang di situ yang menyebut Nabi Muhammad gila adalah kaum kafir, ya wajar. Tapi yang menyebut Yesus gila adalah keluarganya sendiri nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak mengambil dia sebab mereka itu bilang Yesus tidak waras lagi. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang ngomong mereka Mulek. Nggak ada yang takut-takut naik loh. Ande mandi. itu enggak orang botol kayak si Edis tadi babak belur sama saya karena dia babak belur. 2 akun saya di-report sama pengikut Paulus botak dari Tarsus. Akun saya yang pertama dirungkatin, akun saya yang kedua dirungkatin. Si Edis kalau sama saya nggak berkutik, saya di-report Bunda Hesti. Iya. Aduh. Aku tadi malam lebih parah lagi seru-serunya rungkat, padahal baru jam 11 Iya, aku di mountain. tadi dalam waktu 1 jam akunku 2 rungkat kok. Akun utama rungkat, akun kedua rungkat. Mereka kalau kalah debat nge-report. Iya, padahal tuh cobalah kalian itu kalau bisa jangan sentimen kali. Bentar ya, nih gua tunjukin nih akun utamaku. Suaraku jelas apa enggak? Ini aku lagi pakai Jelas. ini ya, bagus ya. Jelas, Suaranya jelas. gede apa kecil? Iya gede. Nah, teman-teman lihat nih ya. Ini akun utama Bunda Esti. Ini akun utama ya. Saya Kristen iri enggak? Nih, Bunda Esti Woi. lihat dong. Weh, udah ini aku lagi lihat tuh. Ini akun utama, kita buka ya. Oke, ini ya, lihat ya. 1, 2 live. Sebentar. Belum. Satu lagi. Tuh, ini akun utama Sampai nih. tanggal Akun besok 1 hari aja. sampai besok Satu ya. Ini akun utama. Mereka report karena si Edis babak belur. Sekarang kita ganti ke akun yang kedua ya. Ini akun yang utama nih, Yonatan Nandar 03. Akun yang kedua Yonatan Nandar 305. Banyak kali Nah, aku. nih akun yang kedua. Akun yang kedua Bunda Hesti lihat. Akun yang kedua 46.000. Nah lagi kita lihat. Tuh sampai berapa nih? Besok juga sehari doang. Besok. Nah, mereka kalau kalah debat main report. Padahal kata-kataku begitu santun loh. Aku hanya menunjukkan data Yesus kawin sama Yesus menciumi Maria Magdalena. Tergoncang. Mereka kabur. Mereka nge-report saya dalam 1 jam itu nggak sampai 2 akun saya kena rungkat. Ini akun aku yang keberapa ini teman-teman? Yang belum follow di follow ya. Ini akun Yang kelima. Ini akun aku yang kelima ya. Jadi ini akun aku yang kelima. Pas aku mau halo. Suaranya putus-putus ya? Enggak, bagus. Halo. Bagus. Halo.
Bagus. Dibilang bagus. Aduh. Akun aku pas aku live, si Edisnya sudah offline. Jadi babak belur dia. Nah, oke, Bunda Esti kalau mau debat silahkan lanjut. Aku tadi gemes aja sama orang tadi itu. Orang jelas Yesus gila menurut keluarganya. Kalau Nabi Muhammad dikatakan gila oleh orang kafir, kan orang kafir memang nggak suka. Bahkan Allah menjelaskan. Sama Rasulullah, iya. Iya. Jadi kalau Rasulullah dibilang gila oleh orang kafir ya wajar. Kemudian Allah mengkonfirmasi Nabi Muhammad ini bukanlah orang gila. Jelas itu ayat. Tapi yang di dalam Markus 13 nomor 21 yang mengatakan gila Yesus itu siapa? Coba. Yang mengatakan saudaranya Yesus sendiri, keluarganya sendiri. Nah, sekarang Bunda Maria keluarga Yesus atau bukan? Bunda Yesus. Bunda Maria mamanya kan? Mama dia. Ya, iya. Mama dia. Ya, menurut mamanya Yesus gila itu. Nah, jadi gini, apapun hujatan Kristen terhadap Islam, maka yang akan menjawab itu adalah Bibelnya itu sendiri. Jadi Bunda Esti kalau orang Kristen pakai bawa ayat itu, baca aja Markus 21 nomor tadi Markus 13 nomor 21. Itu tadi aku tunjukin Andar ayat itu, dan dia bilang gak masuk di akal. Ini gak masuk di akal, Tuhanmu dinyatakan gila. Jangan-jangan Tuhanmu waktu bangkitkan Lazarus dia lagi gila. Ya, Markus 3:21 itu. Kalau itu baru, bukan menurut orang kafir. Yang mengatakan Yesus gila adalah ibundanya sendiri. Oke, Bunda Esti, aku kena repot lagi nih. Kenapa? Pelan-pelan aja. Halo. Ya, jadi kalau mereka pakai najib itu gampang sekali. Yang menuduh Rasulullah gila adalah orang kafir. Makanya dia nggak baca ayat dari awal kan? Yang nggak baca ayat itu dari awal. Yang mengatakan gila itu orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir ya wajar, orang mereka nggak beriman. Nah, sementara yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya sendiri. Betul sekali. Satu, dua. Halo. Oke. Yang agak, ayo pasien selanjutnya silakan naik. Halo. Bagus, halo. Dibilang bagus. Di sini tadi halo. Nah, tapi suaranya gede apa enggak? Bagus. Enggak, Ini bukan pelan, bagus. kalau sekarang pelan. Sekarang pelan. Halo. Lagian ngapain sih pakai mic Nanda, repot kali kok jadi orang. Ya, aku nyoba. Halo. Lagian kok ngapain pakai mic? Pakai mic? Biasanya nggak pakai mic. Halo. Ini. Jadi apakah sekarang? Oh, halo. Halo. Pelan. Bagus sih, tapi pelan. Lagian ngapain sih lu pakai mic Nanda? Ngapain pakai mic segala? Ayo, Ten, naik Len. Oh, Ten, silakan naik. Udah kencang. Waktu debat sama si Edi sama si Iya, Bang Moven tuh baik. Aku pernah dikasih paus, nggak tahu tiba-tiba dikasih paus sama dia. Iya, kenapa kok? Kau habis dicampakkan di rumah mana kau? Hah? Kau habis dicampakkan di rumah mana kau? Relawan? Relawan? Keluar sendiri. Kau habis dicampakkan di rumah mana relawan? Keluar sendiri. Keluar sendiri, Maho. Ayo. 1, 2. Betul. Dicoba. Bagus enggak?
bagus. Bagus, Nanda. Kencang Ya yang Allah. tadi atau yang sekarang? Yang sekarang. Relawan, itu Tuhanmu Ya. kenapa dikatakan gila? Tuhanmu kenapa dikatakan gila itu sama keluarganya sendiri? Untuk apa kita bahas-bahas itu? Oh, untuk apa kita bahas-bahas? Terus kau ngapain naik ke sini Baluap? Bagaimana kalau kita bahas? Ya terus kau naik ke sini ngapain? Kita maksud ya gini, bagaimana kalau kita Gini. membahas? Bagaimana kalau kita membahas apakah Allah SWT yang di Al-Quran sama dengan pribadi Allah Bapa yang di Alkitab? P3. Kepedean kali lah kau, Allah. Allah kau di Nggak dalam apa-apa, Bible nggak itu, apa-apa. ya Allah. Iya, nggak Udah apa-apa. lanjut Nanda. Gimana Bang Nandar? Ya sebentar ya, gua mau Apakah- menyalakan laptop. Gua mau menyalakan laptop. Iya, toh. Iya. Jangan Ayo, belum gimana? bisa dikomparasi. Begini Ya, kelasnya. komparasi. Ih, gimana Jangan sih? dulu. Loh kok nggak Kau takut mengenai komparasi? aturanmu. Enggak. Kau Iya, mengenai nanti saya aturanmu. jelaskan itu. Saya akan jelaskan itu kepada saudara. Nanti Allah saudara SWT-mu jelaskan. itu Loh, dulu promosikan nanti kepada saya jelaskan, Dul. Nanti saya jelaskan bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Yesus dan apa yang disembah oleh Musa. Sekarang nanti gua tanya sama lo, apakah Musa menyembah apa yang disembah oleh Kristen? Nah, gitu loh. Paham apa enggak? Ya, iya iyalah. Ya udah, oke. Dulu atau gua dulu? Jawab dulu pertanyaanku. Iya, makanya Yang di Al-Quranmu sama dengan pribadi Allah Bapa baik, sampai ini gua mau jawab. Oke. Diam lu nya. Oke. Oke, ya, dengarkan nih. Apa yang disembah oleh kaum muslimin Bukan itu, bukan Aduh, itu jawabannya. Loh, kok bukan itu jawabannya? Yang suruh jawab Sama. gua atau gua? Lu jadi Maka jawab kok sama. bukan itu Allah jawabannya. yang Kok lu Alkitab mendikte? dengan yang Alkitab Kan lu kami. bertanya. Begini, Kalau lu kualitasmu. bertanya, gua menjawab. Ini lu bertanya kok lu yang ngatur jawabannya. Gimana sih? Loh, Jangan bahas yang lain-lain lah. ini nggak bermutu, Bunda Esti. Aku ini aja dah. Aku Itu nggak- aja dia- dulu kau jawab, tunjukkan Loh, dulu loh. kualitas Ini mengenai gua aturanmu. jawab. Ini gua Oke. jawab. Oke. Ya kan? Nah, apa yang di mute dulu? Relawan Paulus, dengarkan. Apa yang disembah dudul. Dengarkan. Apa yang disembah oleh Yesus adalah Allah, dan apa yang disembah oleh Musa juga adalah Allah. Tetapi apa yang disembah oleh Kristen bukan apa yang disembah oleh Yesus, dan bukan pula apa yang disembah oleh Musa. Jadi Saya sesembahan bukan itu bertanya siapa yang bukan, disembah. saya menjawab. Saya tidak menjawab yang disembah, tolol. Lu yang botak, Paulus. Tuh. Saya tidak bertanya yang disembah. Ngamuk, kan gua menjawab. Kok lu ngamuk? Kan gua menjawab. Beda itu Loh, disembah. sekarang gua tanya sama lu. Sekarang lu jawab. Gimana Musa menyembah Roh Kudus kalau memang Tuhan yang disembah oleh Kristen sama dengan apa yang disembah oleh Musa? Coba tunjukkan di mana Musa menyembah Roh Kudus. Jawab. Siapa yang menyembah Roh Kudus? Loh, sekarang saya tanya, Roh Kudus Tuhan atau tidak di dalam Kristen? Tidak. Oh, ini Kristen apa nih? Oh, Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Allah satu, Roh Kudus banyak. Oh, Roh Kudus Roh bukan dari Tuhan. bukan. Enggak, Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus bukan hanya Tuhan. saja bagian dari. Roh Kudus bukan Tuhan menurut lu? Bukan. Bukan. Terus Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu banyak. Iya, siapa saja kalau banyak? Roh Kudus banyak. Iya, siapa saja kalau banyak? Roh Kudus banyak, itu saja. Iya,
Siapa saja kalau banyak. Roh Kudus itu lebih daripada satu. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, Yohanes 14 nomor ke-16, Yohanes 14 nomor 26, satu Roh Kudus itu. Gimana sih lu? Googling, kabur. Kabur lu. Googling. Gua bilang googling. Googling dia jawab goblok. Googling. Jujur ya, kalau aku tuh fleksibel. Kalau Kristennya koplak, aku lebih koplak lagi. Kalau Kristennya menghujat, gue lebih menghujat lagi. Gue mah fleksibel. Jawab. Googling. Gimana dalilnya Roh Kudus itu lebih dari satu? Ngaur lu. Lu dari Kristen mana lu? Mana ada Roh Kudus lebih daripada satu? Kabur lu. Googling. Ini Roh Kudus bukan Tuhan, sementara di aliran Kristen yang lain, Katolik, Protestan, Roh Kudus Tuhan. Oh bisa ini orang bilang Roh Kudus bukan Tuhan? Nah, lu mau bahas tema itu? Googling. Bunda Esti, kalau aku ganggu nggak apa-apa, Bunda Esti lanjutkan ya. Aku Enggak, Nanda Raja. Ya sekali-sekali kau membantai di rumahku. Jangan sih, aku aja di rumah kau beluap. Aku takutnya ganggu, takutnya Cinanda enggak. Justru aku senang kalau bisa dia mau debat, Cinanda malah datang, takutnya begitu. Enggak. Justru aku senang kalau bisa tiap hari kau di sini. Nah, soalnya aku lagi masak juga, dagingku yang kemarin lebaran haji belum masak. Wih, belum habis. Nah, dia googling, nggak ada tuh Roh Kudus banyak. Di mana dalilnya Roh Kudus banyak? 3, 2, 1. Udah kabur naik dia. Gomel. Jujur aku lagi brutal nih. Pokoknya kalau Kristen brutal, aku lebih brutal. Kalau Kristen lemah lembut, aku pasti lebih lemah. Sama, iya. Kalau brutal, kalau aku bukan brutal, aku vulgar. Tuhan kau nete, oe. Jadi Kristen ini out of the book. Jadi mereka ini keluar dari Bible-nya itu sendiri. Katanya Roh Kudus banyak. Dari mana datanya Roh Kudus banyak? Ngawur kan? Oh, dia lagi telepon si Bom. Nggak ada sampai manapun. Si Bom mah ada di sini. Bom sini Bom. Pus. Bom itu lah pendekanya, sembarang. Ini kucing gue namanya Bom. Pus. Naik kalian. Kalian bilang Nandar modal congor, naik kalian bantai sini. Bantai. Ayo naik. Kucing ini Bom. Ini si Bom Bunda Esti namanya. Si Bom. Galak dia. Wih, masa nama pendeta. Bom. Si Bom. Gemes. Iya. Mana lama kali. Si Bom. Gemes. Aing. Lama kali datanya. Ayolah main data. Si Bom. Gemes. Dah keluar aja Bom. Wih, gimana nih anak orang ini? Udah dia kabur. Mana bisa menjawab pertanyaan saya? Sosok pula nama dia relawan terlupakan. Sosok pula. Macam pernah aja kok jadi relawan. Naik keren. Naik kok Akris, naik kalau berani. Ayo, naik. 3, 4, 2, 3. Tunggu ya.
Hai Maria Brutu. Iya, Brutus. Iya, apa kabar? Malah kabur. Belum apa-apa udah kabur. Gimana sih konsepnya? Belum apa-apa udah kabur. Mana datanya relawan? Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 2 terus nomor Ayat 2 sampai baca sampai semua. Kisah para Rasul 2 nomor 2 bacalah. Kalau satu perikop baca sendiri. Oke. Ayo. Biar saya baca ya, Mak. Ya. Baca. Jangan baca dalam hati, nggak dengar kami. Kisah para Rasul 2 katanya Nandar. Kisah para Rasul 2 nomor berapa? Baca. Nomor berapa? Kisah para Rasul 2 Nomor 1 perikop. Kok satu perikop nomor berapa? nomor 2 sampai 10. Loh, ya udah baca. Oke, saya baca ya. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba turun. Tenanglah. Hari Pentakosta itu hari timur. Hari Ya, sebelah jangan- orang kalian di situ, jangan sini. berantem. Sini. Jangan berantem. Baca yang benar. Malah berantem sama istrinya. Sini kalian. Oke. Tiba-tiba dengar dulu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ngantuk. Biar saya ulang yang membaca diskusi ya. Tenang dulu, tenang. Oke. Ya, Ketika silakan. tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api Ya. yang berkobaran dan juga pada masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus, di mana dalil Roh Kudus lebih daripada satu? Di mana? Ini di dalam Loh, di mana di situ? Di situ nggak dikatakan Roh Kudus banyak, Dul. Itu satu Roh Kudus. Ditanya apa, Setiap- jawab apa? Sekarang dan tadi saya bertanya di mana dasar, di mana Dengar dalil dulu. kalau Roh Kudus lebih daripada satu. Lu Dan mengatakan tampak- Roh Kudus banyak. Dengar Ayat dulu. yang kau baca bukan menjawab atas apa yang saya tanya. dan Di situ satu tampak Roh Kudus. tampaklah Coba. kepada mereka lidah Buka SD, bukakan. Roh Kudus Gak ada di situ Roh Kudus banyak, Dul. Ya apa sih? Bentar, Coba ini. buka. Bentar. Buka SD. Buka Dengar Kisah dulu. para Rasul 2 nomor ke berapa tadi? 4 ya. Nomor 2 sampai 10 katanya. maka Iya, penuhlah coba mereka di- dengan Roh Kudus. Iya, di situ Roh Kudusnya satu. Lalu kan banyak ini orang di sini Apanya? dalam lidah Iya, Roh dalam Kudusnya satu. lidah api menyala-nyala. Dudul, Roh Roh Kudus Kudusnya satu dalam- di situ. Roh Kudusnya dalam rupa lidah api Kisah menyala-nyala. para Rasul Kisah para Rasul 2 nomor 10. coba lu baca. Satu. Oke. Tiba-tiba turunlah dari langit dan bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan ditempatkan pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan diangkat hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh itu. Udah, mana? Iya, di situ cuma satu Roh Kudus. Di situ kan banyak orang. Apa orangnya yang banyak? Roh Kudusnya satu Artinya menghadapi dulu. orang-orang itu. Roh Kudusnya satu, yang banyak orangnya. Di situ Roh Kudusnya aja dalam jelas. rupa lidah Gimana sih? lidah api. Aduh, Dudul. Di situ satu Roh Kudusnya, orangnya yang banyak. Lidah apinya Loh, Roh Kudus Lidah itu api bukan yang lidah menyala-nyala. api. Roh Kudus itu satu, Dul. Ya ampun. lidah api yang menyala-nyala itu berapa? Nih, kita Hingga lihat ke nih. kepala mereka Dul. masing-masing. Aduh, susah ini orang nih ya.
Aduh. Nih Dudul, di dalam bahasa Yunaninya saja satu Dul itu Dul, Roh Kudusnya. Yang banyak itu orangnya. Jadi kapan kita bahas masalah ayat Allah Yesus? Loh. Malah lari dia. Nih Dul, gua tunjukkan Dul. Saya sudah Nih, jawab, tahu tidak terima. ini di sini pneuma. Nih, ntar saya bacakan dulu Bible-nya ya. Ini nanti saya parsing. Oke, saya parsing. Lu jangan bohong. Lu bisa membohongi pendeta. Kalau membohongi gua, nggak bisa lu sebentar. Kemana Bible-nya? Ya, nih ya, nih. Ini gua tunjukkan yang di dalam bahasa Ibrani. Fekulam sebentar. Lu jangan berisik lu. Fekulam nimleu ruah hakodes, satu di sini. Nih, fekulam nimleu ruah hakodes fehehelu ledaber. Nih, ini ledaber. Satu, kalau banyak namanya ledabrim, paham? Nah, itu bahasa Ibrani. Sekarang kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Nih, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Tuh, bersin dulu. Alhamdulillah. Nih saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Kai eflestation avantes pneumatos agio. Satu ini, bukan banyak. Ayo kon, di dalam bahasa Yunaninya sendiri itu satu Roh Kudusnya, orangnya yang banyak. Jadi yang menyalahkan. Lo jangan asumsi menurut Bible lo juga satu. Kok bisa menjadi banyak? Hah? Nyala api lidah itu apa? Lidah api yang menyala-nyala itu apa? Iya, memang Roh Kudus punya banyak tanduk, punya banyak mata, punya banyak telinga, tapi dia satu. Loh, coba Bunda Hesti saya buka tanya, tuh lidah Wahyu api yang menyala-nyala itu apa? Nih. Apa itu? Aduh. Yang Wahyu itu yang tanduk berkepala 7 itu, tanduk tuh. Oh. Wahyu berapa itu ya? Saya Wahyu tanya dulu berapa? kau Nandar. Jangan bertanya dulu, selesaikan ini. Lidahnya nyala api itu apa? Nah, ini saya tunjukkan nih di dalam kitab Wahyu, ya, saya tunjukkan itu nyala Tuhanmu api itu. yang menyala-nyala itu apa? Lidah api. Sekarang saya tanya, Roh Kudusnya satu atau banyak? Banyak. Oh, di mana dalilnya Roh Kudus Itu banyak? dalilnya. Yang Mau saya saya sudah terima tunjukkan urusanmu. tadi. Nih. Aduh, orang Lidah ini. Wahyu 5 nomor 6. Nandar. Wahyu 5 nomor 6. Lidah Coba api yang dibaca. menyala-nyala itu apa Nandar? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus seluruh bumi. Nyala api yang menyala-nyala itu apa Nandar? Apa sih lu di sini nggak ada nyala api sih lu? Tuh jelas tuh Tuhanmu itu kepalanya aja tuh. Nyala api yang coba menyala-nyala itu apa? mana ini loh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka Ini nggak mulai kualitasmu, berkata-kata. Nandar. Lo kok kualitas? Itu Jangan kualitasmu pertanyaan yang itu. salah. Ini loh. Api Maka yang menyala-nyala itu penuhlah apa? mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka di sini bukan Roh Kudusnya dulu. Orangnya Lidah api yang menyala-nyala itu banyak. apa? Seperti yang Nandar. diberikan oleh Roh itu kepada mereka Jawab dulu untuk pertanyaanku, mengatakannya. Nandar. Roh Nandar. Kudusnya satu. Nandar. Di dalam bahasa Ibrani satu Nandar. nih. Di dalam bahasa Yunaninya pneuma, edido, hautos, apo, tegesata. Itu jelas. Gimana sih lu Lu Nyala api yang menyala-nyala itu apa? Lidah api yang Aduh. menyala-nyala itu apa Nandar? Nandar. lidah api Nyala terus api, lu. lidah api yang Bro, menyala-nyala itu apa? ini lo ayatmu tertulis, saya bacakan Jawab di dalam dulu bahasa pertanyaan Yunaninya. itu. Hai eplesesan apantes peniumatos agiokai eresan
lalain eterais glosais katos topeniuma edido hautois Nyala api yang menyala-nyala itu apa, Nandar? Gestai. Itu loh di sini Lidah api yang menyala-nyala itu apa, Nandar? ini kau malah ke api. Ada di Loh. situ lidah api menyala-nyala menghinggapi para jemaat-jemaat dulu. Apa itu? Sekarang lidah saya api? tanya, ya sekarang saya tanya, sekarang Segini saya kualitasmu. tanya, Roh Kudusnya ada berapa? Banyak. Di mana ayatnya Roh Kudus banyak? Ayatnya lidah api yang menyala-nyala menghinggapi jemaat mula-mula. Iya, lidahnya memang banyak, tapi Roh Kudusnya satu dul. Orang tadi Bunda Esti berapa? Wahyu berapa tadi? 56, Wahyu 5 nomor 6. Nih, saya tunjukkan ya, bukan hanya lidahnya yang bercabang. Orang Roh Kudus Lidah itu api yang tanduknya- menyala-nyala itu apa? Iya, Wahyu 6, Wahyu 5 nomor 6. Saya Coba tunjukkan. Wahyu 5. Nih. Segini rupanya Nih. kualitas kau. Lo kualitasmu. Ketika ditanya dijawab. Aduh, ini loh. Oh, ini mengalihkan jawab pertanyaan Ini enggak, saya tunjukkan. Kau ini mengalihkan Tuhanmu itu pertanyaanku memang tadi kan. Tuhanmu Apakah itu Isa memang kita ini dan Tuhanmu berada dalam disabilitas. sumber yang sama? Nih. Maka aku melihat Kau menghindari tahta di pertanyaanku, tengah makhluk kan? itu dan aduh, Kau menghindari ini loh. menjawab pertanyaanku, Ini kan? loh. Maka Pertanyaanku aku melihat di sama-sama tengah-tengah kau, tahta apakah dan isi keempat makhluk itu dan di tengah-tengah Alkitab tua-tua kami itu berasal dari sumber berdiri yang sama? seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7. Nah, seekor ini dombanya satu, Roh Kudusnya satu, tetapi tanduknya 7 dan matanya 7. Kalau lidahnya banyak, tetap Roh Kudusnya cuma satu. Paham apa enggak? Lalu lidah api itu apa? Situ aja dulu kau jawab Aduh, dulu. kok masalah lidah api? Saya tidak pernah membahas lidah api. Yang saya mau Anda mempertanggungjawabkan adalah Roh Kudus banyak. Cuma Itu lidah Anda api orang itu. Kristen yang mengatakan Roh Kudus banyak. Lidah api yang menyala-nyala itu apa? Hingga satu persatu ke kepala. Itu para lidahnya jemaat. setan. Mana ada Tuhan lidahnya api? Setan itu. Siapa yang mengatakan Tuhan lidahnya api? Loh, aduh, kan ini susah nih, Siapa yang mengatakan gila, Tuhan lidahnya agak api? gila ini. Bunda Esti, otaknya gila ini. Kamu nggak sanggup menghadapi Nggak orang gila gitu. Ini aja. Nggak Kau nyambung menghindari dia. pertanyaanku. Nggak nyambung Jangan bahas menghindari pertanyaanku. bahas Roh Kudus jadi Allah lidah SBB api. dan Allah Aduh, yang kita kami itu susah sama. memang. Itu aja kalau kita bahas. Udah jangan nangis kau, udah. Lo istrimu dimarahin tuh. Orang Sumbernya bahas dulu Roh kita Kudus bahas. berapa jadi lidah api. Sini dengerin ya, relawan. Data yang diminta oleh Nandar itu, data yang diminta oleh Nandar, di mana datanya? Roh Kudus itu banyak, di mana? Di mana dalilnya Roh Kudus itu banyak, bukan lidah Itu. api. Lidah api yang menyala-nyala menghinggapi Saya nggak bertanya lidah api. Yang Siapa saya yang kau tanya tanya? di mana Roh Kudus itu banyak. Itu yang dalam kitab yang penjelasan ayatnya. Nonton ini. Saya nggak Ayo. bertanya lidah api Bilang ada aja kau 7, menghindari tanduknya ada pertanyaanku. 7, lidahnya ada 7. menghindari Bukan. pertanyaanku, kawan. Yang saya tanya di mana dalilnya Roh Kudus lebih daripada satu. Kau menghindari Ayat berapa, pertanyaanku. kitab apa? Masa menjawab menghindari pertanyaan mudah pertanyaanku. seperti itu saja kau nggak sanggup? Kau menghindari Malah ke lidah pertanyaanku. api? Enggak, saya tanya sekali lagi. Di mana dalilnya Roh Kudus itu ada banyak? Di mana? Itu di ayat yang saya tunjukkan tadi. Iya, di mana? Kisah para rasul Kisah tadi. para rasul dua. Kisah para Rasul ayat berapa? Udah menunjukkan kau pura-pura bodoh. Loh, enggak ada di situ Roh Kudus banyak. Orangnya yang banyak. Astagfirullah. Lidah api itu berapa? Lidah api itu Emosi dia. Yang lidah api itu Kau menghindari pertanyaan. Tuhanmu itu memang disabilitas. Orang tanduknya ada 7, matanya ada 7. Kalau tanduknya ada 7, matanya ada 7, berarti Roh Kudusnya banyak begitu. Nandar. Oh, baca Bunda Esti, tolong dong tunjukin itu Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen matanya ada 7, tanduknya juga ada 7. Coba tunjukkan. Bunda Kau Esti menghindari tunjukkan dia biar pertanyaanku. paham. Ini lagi ditunjukin. Kau menghindari Ya, pertanyaan. sabar. Ya udahlah.
Oke lah Loh, ya. jangan udahlah. Kamu lagi dibukain kok udahlah. Dari aku Nandar sama kau salam dari Tuhan pencipta langit dan Itu bumi. dulu. Oke? ini. Jangan kabur. Ini, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, Oke. dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke Allah seluruh SWT yang bumi. di Al-Quranmu dan pribadi Aduh. Allah langit dan bumi yang di Alkitab kami itu berbeda. Salam beda Tuhan. Salam beda Tuhan. Salam beda Tuhan. Langit dan bumi. Ripa belum lagi. Ini ya rupanya kualitasmu kawan. Menghindari Kalau takut ya sudahlah. Justru kau yang gak mau menjawab pertanyaanku. Loh, kok nggak menjawab? Gua lagi sudah menjawab tadi. Allah SWT yang di Al-Quranmu itu sama dengan pribadi Sama. Allah. Tapi Di mana letak Tuhannya samanya? Yahudi dengan Tuhannya Kristen Di nggak mana letaknya sama? Loh. Ayo tunjukkan dulu kualitasmu Oke, mengenai saya Al-Quran. Di tunjukkan, mana saya letaknya tunjukkan. sama? Gedein layar saya, Bunda Esti. Saya mau tunjukkan. Di mana letaknya sama? Nih, saya tunjukkan. Kau usah kau Ya. tunjukkan. Loh, kok nggak usah tunjukkan? Saya mau tunjukkan, kok nggak usah? Nih, saya tunjukkan nih. Baca-baca kitabnya. data. Loh, kok nggak usah baca-baca? Gimana sih? Katanya mau ditunjukkan. Kok nggak usah baca-baca? Gimana sih? Nih, saya tunjukkan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi nih. Al-Quranmu. Loh, kok Al-Quran? Kalau Al-Quran jelas lah. Kitab yang kutanya Nandar Loh, bukan kitab Yahudi. Al-Quran ya jelas. Qul huwallahu Kitab yang ahad. kutanya Nandar. Al-Quranmu dan Alkitab kami yang kutanya Iya, Nandar. saya bukan tunjukkan Al-Quranmu. satu-satu. Dalam Alkitabmu nih, Tuhannya Musa itu Allah. Saya tunjukkan ya. Nih, Aku bukan dalam tanya Musa. Aku bukan nanya Musa. Gimana sih? Kan lu bertanya, apakah Tuhan yang Aku disembah oleh bertanya. Yesus sama dengan apa yang disembah oleh umat Islam? Katanya kau pintar. Iya, ini saya mau jawab. Gimana kepintaranmu? Ini saya mau Iya, jawab. ambil Kenapa pertanyaan lu itu. takut? Ini Bukan saya aku mau takut. jawab. Aku takut kenapa ya aku masuk ke takut? Hei, Hah? kenapa ya lu takut? Gua mau jawab. Untuk apa aku masuk ke ruangan kalian ini? Loh, siapa suruh yang kamu masuk? Orang botol seperti kamu. Nih, saya tunjukkan. Pertanyaannya sederhananya Nandar. Ini Pertanyaannya ini sederhana. saya tunjukkan. Aduh. Bukan yang kitab Yahudi yang kutanya, yang kitab kami itu Nandar. Ini kitab Yahudimu sendiri menyatakan Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Saya tunjukkan ya, saya bacakan nih. Giliran mamanya Ini saya masak, baca. kelas lapar. Sendoknya yang bagus, mamanya belum Bukan yang masak. kitab Nih, saya Yahudi yang bacakan. kutanya Nandar. Saya bacakan kepada Anda bahwa Tuhan yang disembah oleh kami adalah Tuhan yang disembah oleh Musa nih. Ya, ini tafsir Rasag Keluaran 20 nomor 2. Annallahu, sesungguhnya Allah, alef lamet lamet he, annallahu rabbuka, Allah itu Tuhan kamu. Alladzi akhrajtuka min balado misra min Kelas ini bani. Iya, kualitasmu loh. kawan. Loh, kualitasmu sekarang kamu bisa baca ini apa enggak? Oh, ngomong-ngomong Kelas ini kualitas, kualitasmu. emang kualitasmu lebih baik daripada saya. Orang pendeta kamu saja nggak bisa baca ini. Sama Loh, aku. orang Biar ku pendeta tunjukkan kamu kualitas saja otakmu nggak mengenai becus baca Alkitab ini kamu. kok. Loh, saya tunjukkan Pertanyaannya Al-Quran. sederhana Baik, saya saja. tunjukkan Al-Quran. Saya tunjukkan Pertanyaannya Al-Quran. sederhana Iya, saja. saya tunjukkan Al-Quran sekarang. Quran surat Toha ayat ke-14. Nih, saya tunjukkan Al-Quran. Ya. Jawab dulu pertanyaan Iya, itu, ini Nandar. saya astagfirullah, ini otan memang gobloknya minta Apakah ampun ya. Allah SWT Ini yang nih. di Al-Quranmu itu sama dengan Quran Allah surat pribadi Toha Allah yang di Alkitab kami? sama. Quran Sama. surat Toha ini Sama. dalilnya. Quran Sama, surat di mana Toha ayat persamaannya? 14. Quran Di mana surat Toha ayat persamaannya? 14. Ini saya bacakan. Quran surat Toha ayat 14. Innani annallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Pak Budeni, beribadah menyembah itu hanya kepadaku. Wa Nandar. aqimus sholah. Aduh, Nandar. cuk. Ini Nandar. Bunda nggak ada ilmu ini. Dijawab, nyerocos Nandar. terus. Udah lu ah, nggak ada Nandar. ilmu lu. Udah lu turun aja. Nandar. Dijawab malah Ayat nggak mau Allah SWT yang di dengarkan. Al-Quran menunjukkan pribadi Allah yang di Alkitab kami kutunjukkan, oke? Aduh, susah ini otan Allah SWT memang yang di gila. Al-Quran menunjukkan pribadi Gila Allah memang yang di otan ini. Gila memang dijawab, nggak mau pakai, aduh, nggak mau pakai dalil. Sorry ya Bunda Esti ya, aku agak brutal nih.
Enggak. Aku lebih parah malah. Iya. Nah, Uniripa aja deh biar nggak berkenal, aku diem. Uniripa ngomongnya dia nggak brutal tapi dia Dilekit. vulgar. Vulgar. Nah, kalau Kristen macam itu nggak usah dikalemin, hantam Emang aja. iya. Aku kalau Kristen model kayak gitu tak hantam aja, orang bebalnya minta ampun. Dijauh pakai Bible, katanya nggak usah pakai Bible, tapi dia meminta persamaan. Bagaimana kita bisa menyampaikan kalau kita tidak bisa kalau kita tidak boleh mengkomparasi? Adanya persamaan itu karena adanya komparasi. Misal nih, saya ini hobi drone, ya, hobi drone. Mainan baru saya drone. Bagaimana saya mengkomparasi antara DG dengan SJRC? Kan harus dibandingkan, sama nggak mesinnya? Sama nggak brushless atau tidak dengan DJ dengan SJRC? Nah baru lah bagaimana kita bisa membedakan dan menyamakan kalau tidak pernah kita membandingkan, mengkomparasi, tidak pernah kita nggak jadi tadi malam. Coba saya sapa ini dia sibuk minta naik. Ya aduh, selamat siang, agama apa? Ya, selamat siang, sore. Saya Kristen. Ya, agama apa? Kristen. Oke, silakan. Ya, saya sih menarik tadi ya yang dibahas tadi tuh. Oh, menarik ya. Silakan. Ya, Apa itu? mungkin saya mau penjelasan si Yonatan Nander ya. Oh, silakan. Jelasin aja. Ya, silakan. Tadi saya lihat di data yang dia sampaikan itu kan tafsiran Exodus, tapi itu bukan berdasarkan original, itu kan menurut orang. Kalau kita melihat dari kitab sendiri itu bukan seperti itu kan tafsiran. Jadi kalau mau jawab itu berdasarkan data, bukan berdasarkan tafsiran orang, begitu. Kan dia tadi Itu tadi di bawah Nandar itu data. Iya, data kan tahu nggak data yang dibahas tafsiran. Baca nggak data? Oh, jadi mau original teks. Oh, silakan. Nandar jagonya original teks. Silakan. Ya, original teks ya, silakan. Iya. Nandar dia mau original teks. Ya nggak apa-apa. Iya, silakan. Nandar. Mana datanya di ya Oke, saya lagi buka data nih. Oke. Ya, saya buka data dulu ya. Sabar dulu bro, sabar. Tenang aja, pasti saya jawab. Nih. Kamu sekolah apa enggak bro? Sekarang saya tanya, ya. Kamu sekolah atau enggak? Sekarang saya tanya, kamu kuliah apa enggak? Saya nggak lulus SD. Nah, makanya belajar nih ya. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan Anda lulusan apa, sekolah apa enggak. Tapi paling tidak Anda harus paham dengan apa yang orang sampaikan. Gini, kalau data itu berdasarkan literasi referensi tertulis, kalau berbicara tanpa data itu namanya asumsi. Yang saya sampaikan dari tadi itu data. Kalau Anda mengatakan itu kan menurut Rabi Sadia Gaon, ingat kitabmu saja menurut Lukas. Makanya saya tunjukkan nih Biblemu bahasa Inggris. Saya tunjukkan ya, Biblemu itu bukan menurut firman Tuhan tetapi menurut pengarang. Nih, saya tunjukkan Bible bahasa Inggris. Sebentar ya. Mana nih? Oh, mana? Sebentar. Oh, sebentar ya. Nih, saya tunjukkan nih. Lukas. Enggak, yang kita Ya sabar, ini lagi saya astagfirullah, sabar nih ya. Nih, Biblemu itu menurut asumsi manusia. Ini saya tunjukkan datanya ya. Di mute dulu kamu, suaramu ramen. Nih, ya teman-teman lihat, ini kitabnya Kristen ya. Lihat nih, ini kitabnya Kristen namanya. Sebentar. Nah ini
Nah ya, ini Bible versi NKJV, New King James Version. Lihat nih Matius, coba perhatikan di atasnya nih. The gospel according to Matthew. Ya, the gospel karangan Matius. Menurut Matius, ini tafsiran Matius. Belum lagi nanti ada gospel karangan Lukas. Nih saya tunjukkan ya, gospel karangan Lukas. Perhatikan di sini. Sabar, saya bukakan nih. Lukas 1. Datanya ayatnya. Ini data bro, sebentar. Iya nanti saya jelaskan, tenang. Ini saya mengkomparasi nih. The Gospel according to Lukas. Ya, Gospel karangan Lukas. Kitabmu ini karangan, bukan data. Karangan itu. Nah, sekarang saya buktikan juga menurut ayat Bible itu sendiri ya. Nih, kamu baca. Lukas 1 nomor 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa telah terjadi di antara kita. Kemudian seperti yang disampaikannya kepada kita oleh mereka daripada semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ternyata Injil atau gospel yang ditulis oleh Lukas itu adalah penyelidikan hasil daripada karya Lukas. Makanya di dalam Bible sendiri dikatakan gospel according to Lukas, gospel kalangan Lukas. Nah, sekarang saya tunjukkan datanya. Lu mau ditunjukkan data atau tidak? Woi, lu mau ditunjukkan data atau tidak? Nih, saya tunjukkan data ya. Ini adalah data dari Yahudi. Aduh, Dudul, dengarkan gua. Ini adalah data. Ini adalah data dari Yahudi. Astagfirullah, nggak bisa menang orang ini ya. Ini data dari orang Yahudi, Exodus 20 nomor 2. Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka Tuhanmu, alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Orang Yahudi mengakui bahwa apa yang disembah oleh Musa adalah alef, lamet, lamet, he. Kalau dalam bahasa Arab alif, lam, ha. Sekarang saya tanya sama kamu, di mana Yahudi menyembah Roh Kudus? Coba, kalau memang Tuhannya Yahudi dan Kristen itu sama, ini pertanyaan saya yang tidak akan pernah terjawab oleh Kristen manapun. Enggak. Astagfirullahaladzim, orang ini ya. Sabar, sabar. Gantian. Sekarang saya tanya kepada Anda gantian nih ya. Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan sejak dahulu kala. Tunjukkan ayatnya. Oh, nandar sih. Anda terpojok malah kok terpojok? Data sudah saya berikan loh. Kok terpojok sih? Enggak. Loh, Tahu enggak data itu? aduh, Bunda Esti ini gimana nih? Saya nggak suka yang nggak teratur ya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nggak jawab pertanyaan Coba saya. satu-satu. Saya bertanya kepada Anda, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan sejak dahulu kala, di mana? Di dalam Torah ada Roh Kudus. Coba jawab. Kita fokus dulu ke Al-Quran Anda dulu. Jangan Kok ke Al-Quran komparasi dulu. Lu mau ditanya, lu bisa bertanya nggak mau ditanya. Komparasi. Nandar goblok. Loh, komparasi. Lu udah sih. Nandar goblok. Itu udah mulai Satu-satu, Christian, satu-satu. di mana Musa menyembah Roh Kudus? Nandar. Nah, itu jawab dulu nandarnya, jawab Di mana nandarnya. Musa menyembah Roh Kudus? Jawab dulu. Gua jawab. Jawab dulu, jawab Christian, jawab. Oke, gua jawab. Jawab. Oke, ya dulu. Lu diam dulu. Nandar, lu diem. Ya, silakan. Lu bilang di mana Musa menyembah Roh Kudus kan? Ya, di mana? Nah, lu dengerin ya. Ya, silakan. Di dalam Yohanes 1. Yohanes Lu 1. diem, bisa diem lah lu goblok.
Tuh, mulai menghujat dia. Bukannya menghujat, makanya lu dengerin dulu. Sekarang saya tanya nih, saya ulangi pertanyaannya ya. Mungkin Anda baru bergabung nih. Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Di dalam Torah yang mana? Ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan dan Ulangan. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Jangan ngotot, dengerin dulu. Lo bukan ngotot, itu saya menegaskan pertanyaan saya. Makanya gua jawab, lu dengerin. Silakan, di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Diam lu, denger nggak? Ya, silakan. Gua punya data dan gua punya dasar. Lu diam Iya, aja. sudah tunjukkan datanya. Makanya gua mau ngomong, dengerin. Iya, silakan ngomong dari tadi. Yohanes 1. Sejak kapan Yohanes jadi Torah? Anda ngerti Torah apa enggak? Setan, goblok. Anda ngerti Torah apa enggak? Monyet, lu udah denger nggak omongan gua? Ngamuk, 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 Bukannya ngamuk, bukannya ngamuk, lu nanya, ngamuk, gua jawab, lu dengerin, goblok. ngamuk, Tabu, goblok dia. Kan gua bilang dasarnya. Tantrum dia. Gua paham. ngamuk. Torah itu, Yohanes itu Torah atau bukan? Saya tanya. Yohanes itu Torah atau bukan? Enggak, Yohanes itu Torah atau bukan? Lu mau denger nggak omongan jawab? Iya, Yohanes itu Torah atau bukan? Jawab sederhana saja, singkat saja jawab. Sejak kapan Musa mengenal Yohanes? Yohanes mah 2000 tahun yang lalu. Musa 50.000 tahun yang lalu, Dol. Yohanes itu Torah atau bukan? Gua mau jawab pertanyaan lu, goblok. Iya, di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Iya boleh. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Mulut lu diem, goblok. Iya, silakan. Pada mulanya adalah firman. Itu bukan Torah. Sama dengan Torah mah Yohanes. Dodol. Pada mulanya firman Kejadian 1. Aduh, Torah itu mah bukan Torah, itu namanya gospel. Makanya lu tiap hari 17 kali minta yang benar. Seumur Jangan ke situ dulu. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus kalau Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh Kudus itu makhluk. Minta petunjuk jalan yang benar 17 kali seumur hidup. Malah ke situ. Yang benar. Malah ke situ, Dul. Saya nggak nanya itu, Dul. Oh, lu kasihan banget. Seumur hidup minta ditanya lain dijawab. jalan. Halo. Kasihan. Lain ditanya lain dijawab lu. Di mana Roh Kudus menyembah di mana Tuhan, di mana Musa menyembah Roh Kudus malah ke Yohanes. Yohanes mah tahun 300 Masehi dibuat. Gimana sih lu? 17 kali minta jalan petunjuk seumur hidup. Kasihan dulu. Saya tanya di mana Musa menyembah Roh Kudus, lu jawab Yohanes. Sejak kapan Musa kenal Yohanes? Saya tanya. Kasihan amat lu. Ditanya apa jawab apa? Nangis. Petunjuk Nangis lu. setiap hari masih mau Nangis. Jangan nangis lu. Nangis. Dikira pinter lu. Nangis. Jawab ya. Lu yang sesat menuhankan berkelamin. hanya orang-orang sesat. Ya lu yang sesat, bro. Jalan yang benar. Yang sesat itu kamu Kristen menuhankan berkelamin. Yang sesat ya iya. Masa Tuhanmu berkelamin, itu manfaat kelaminnya apa? Ayo jawab. Manfaat kelaminnya apa? Nah, Ayo, jawab. sekarang gue tanya sama Blokir. Ayo. Gue tanya sama lu ya. Iya, jawab dulu. Kok pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Pertanyaanku jawab dulu. Ada nggak? Itu Tuhan kok kelaminnya, manfaatnya apa? A501, B onani, C punya istri. Ayo jawab. Onani. Ayo. Nadar. Nadar. Ini mak modalnya mungkin bagi saya sih doyan onani ya. Jawab dulu. Jawab dulu. Kelamin Tuhan itu manfaatnya apa? A501, B onani, C punya istri. Jawab. Muhammad Jawab dulu, jawab. Jawab dulu. Gak ada yang bisa jawab. Ayo jawab dulu. Manfaat kelamin Tuhanmu apa? Emang
emang kelamin suaminya udah gak berfungsi ya, makanya dikasih Dulu manfaat kelamin Tuhanmu apa? Aduh kasihan. Jawab dulu loh, ayo jawab dulu. Manfaat kelamin Tuhanmu apa? Makanya. Ayo. Muhammad Jawab. tanya belum. 17 kali. Manfaat kelamin Tuhanmu apa? Setiap hari. Ayo jawab. Kasihan dulu. Manfaat kelamin Dikasih Tuhanmu apa? petunjuknya. Udah masak. Muhammad punya kelamin nggak? Ayo, manfaat kelamin Tuhanmu apa? Jawab dulu, jawab. Jawab. Ayo jawab dulu pertanyaanku, jawab. Kalau nabi mereka itu Jawab dulu pertanyaanku. Ayo. Bininya Jawab dulu pertanyaanku, jawab. Kenapa dua-duanya jadi pada nangis? Nabi bininya Jawab dulu manfaat kelamin Tuhanmu. A 501, A B onani, C punya istri. Jawab. Tanya Jawab. sama Nandar tuh. Nandar. Kok tanya sama Nandar? Kan Tuhan kalian. Jawab. Nandar itu bini. Jawab. Punya bini 6 tahun itu kelaminnya. Jawab dulu, Christian. Kau di bawah itu katain Nandar modal congor, Nandar belapa kau segala macam, giliran di atas kau bahlul kau. Jawab dulu. Dari tadi Iya, jawab. itu bernarasi tidak berdasarkan Jawab dulu, manfaat kelamin Tuhanmu apa? Jawab dulu. Jawab. Oke, Jawab. saya tanya balik sama Kasihan tuh saya bocah tanya. itu. Kok ditanya pertanyaan, kok ditanya balik? Jawab dulu, pertanyaan itu dijawab, bukan bertanya balik. Aduh. Ayo. 6 tahun diperkosa. Pertanyaanku, manfaat kelamin Tuhan apa? A punya istri, B onani, C 501. Jawab. Blokir tuh anak lu 6 tahun Jawab. enggak dikasih. Manfaat, jawab dulu, manfaat kelamin Tuhanmu apa? Jawab dulu, jawab. Jawab. Apa? Kalau saya orang tua Aisyah, saya nggak kasih anak saya itu semua. Jelas lu. Aduh, saya tanya pertanyaan saya itu, Tuhanmu itu kan berkelamin. Manfaat kelamin Tuhanmu itu apa? Udah dikocok-kocok dia 6 tahun Eh, tuh dia. jawab dulu, manfaat kelamin Tuhanmu aja apa? dia mudah menghujat itu, menghujat Nabi Muhammad, kick aja. Oke. Iya. Oke aja. Kita Ya, jangan kita jangan ya, jelas menghujat. dia. Udah dia Gak bisa nggak bisa jawab menjawab menghujat. pertanyaan saya. Oke Bunda Esri, Kalau saya, aku mau pamit Ya. dulu ya. Aku mau live YouTube dulu. Mau bikin konten YouTube dulu. emang bisa, emang Enggak, bisa. aku live-nya live monolog, enggak live ngelipkan TikTok, enggak. Live monolog. Live ngomong sendiri di YouTube. Oh. Ya, makasih ya. Tapi kemarin itu banyak penontonmu loh. Lah emang kalau nge-live sendiri tuh banyak yang nonton. Heeh. Ya udah Iya, makasih ya. tapi di YouTube ya, di YouTube. Iya. Jadi pakai aplikasi YouTube itu yang nonton banyak. Tapi kalau nge-live kan TikTok yang nonton paling live itu 500 ya. Kalau live Iya sendiri sih. di YouTube yang nonton 2000, 3000, 1500 paling sedikit Iya. ya 800. Memang algoritmanya begitu. Apalagi Oke. kemarin Nandar, aku dengar kamu membahas gereja GBIB sama GBAK itu. Wah, Iya. itu seru itu. Ya, yang nonton 2000 itu. Mantap biar banyak oten sadar. Ah, itu aku TI. Yaudah Itu ya, kasih ya. berebutan jemaat. Oke. Ya, Uni, assalamualaikum. Bunda Hesti, teman-teman, mohon Iya, maaf ya katanya menjauh dari Kristen, kalau berangkat. ada kata-kataku yang kurang berkenan karena aku orangnya fleksibel. Kalau Kristennya menghujat ya aku kasar juga. Tapi kalau Kristennya lemah lembut, aku lebih lemah lembut juga. Oke, makasih. Assalamualaikum, dia turun sendiri. Oke, katanya Aisyah, katanya aduh. Coba kamu pelajarin dulu ya. Justru Nabi kau tuh menikahi anak umur 3 tahun, yaitu Ribka. Kau tuh belajar lagi dari Biblemu Kristian. Dan kau jangan lupa Kristian, Tuhanmu minta 32 gadis perawan. Harus perawan loh, nggak boleh yang jebol. Ya, jadi janda itu di Kristen itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya janda. Kenapa nggak ada harganya? Karena Tuhan aja minta yang perawan. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ayo guys, pasien selanjutnya kita bikin judul Tuhan otenete. Kok Tuhan otente ya? Tuhan oten